Selamat pagi, damai sejahtera bagi sahabat sekalian. Senang karena dalam kesempatan kali ini kita akan kembali bersama-sama bersaat teduh dalam kitab Mazmur pasal 53 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Namun sebelum melakukan segala aktivitas di hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, membacanya, mari kita satu di dalam doa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu atas kemurahan dan perlindungan yang kami rasakan bersama keluarga. Tak henti-hentinya, Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami sebagai orang percaya, menerangi setiap kehidupan yang kami jalani. Sebagai rasa syukur, umat-Mu ini datang untuk membaca firman-Mu. Berkenanlah menerangi hati, pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ampuni setiap salah yang telah kami perbuat yang tidak berkenan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita terambil dalam kitab Mazmur pasal 53, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-7, berbunyi demikian. Kebobrokan manusia untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah becat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Israel akan bersuka cita. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia bagi kita yang telah mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tema perenungan di pagi hari ini yaitu kebobrokan dosa manusia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kebobrokan memiliki arti yaitu kerusakan, suatu kebejatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak percaya akan keberadaan Allah. Tujuan Mazmur dalam pasal ini menyadarkan akan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Karena tujuan firman Allah sebagai firman yang menginsafkan, yang menegur, seumpama sebuah palu yang harus sering diulang-ulang. Kenyataan dosa bahwa Allah ada saksi yang melihat dosa yang kita perbuat. Allah melihat kita dari tempat kekudusannya. Ia memandang ke bawah kepada anak-anak manusia dan melihat bahwa sedikitnya kebaikan yang telah diperbuat oleh umatnya ini. Segala kedosaan hati dan hidup mereka
tampak telanjang dan terbuka di hadapannya. Di dalam dosa tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Semua terlihat buruk dan tak dapat dibenarkan karena hal tersebut menyimpang dari Allah. Dosa terjadi karena rasa takut manusia kepada Allah tidak ada pada mereka. Ayat yang kedua mengatakan orang bebal mengatakan tidak ada Allah. Terlihat bahwa perbuatan buruk manusia disebabkan karena pola pikir mereka tentang keberadaan Allah yang tidak mereka percayai. Atau mungkin mereka dapat mengaku dengan lantang mengenal Allah, tetapi dalam perbuatan mereka menyangkal akan Allah. Orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Allah baik dalam perbuatan adalah merupakan orang-orang yang paling bebal di dunia, tidak berakal budi. Orang-orang yang tidak mengetahui Allah benar-benar bisa dikatakan tidak mengetahui apa-apa, bahkan tidak sama sekali. Kejahatan akan sungguh memuakkan bagi Allah yang kudus, dan hal ini yang menjijikkan di matanya. Padahal sesungguhnya Dia tidak membenci apapun yang telah diciptakannya. Namun masih ada beberapa orang yang congkak, yang berpura-pura lurus dalam tingkah lakunya, tetapi tetap saja kefasikan merupakan kecemaran yang terhebat di dunia. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya saat ini? Apakah kehidupan kita menunjukkan sebagai anak-anak Allah yang kudus? Atau kita mengaku bahwa kita menerima mengenal Allah, namun kehidupan kita berbalik kepadanya? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Dan saat ini, sahabat yang dikasihi Tuhan, hasil dari dosa yang diperbuat oleh karena kebobrokan manusia adalah sebuah ketakutan, aib yang menyertai dosa tersebut, yang akan menghantui kehidupan kita. Kebersalahan hati nurani mereka sendiri membuat mereka takut dan memenuhi mereka dengan kengerian. Namun dalam ayatnya yang ketujuh, ada suatu pengharapan tentang kedatangan seseorang yang membawa keselamatan, sehingga terjadi pemulihan bagi keadaan umat Allah yang hidup dalam kebobrokan dosa. Iman orang-orang kudus, pengharapan, serta kekuatan mendatangkan sebuah kesembuhan bagi sebuah kejahatan, yaitu datangnya Sang Juru Selamat. Kedatangannya ini pada waktunya akan menyelamatkan umatnya dari kebencian yang penuh dosa daripada musuh mereka. Keselamatan akan membawa sukacita pun bagi Yakub dan Israel. Disinilah dari pekerjaan Sang Juru Selamat memperoleh namanya, yaitu Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari kedatangan Yesus Kristus yang memulihkan sebagai umatnya, ada kesadaran akan selalu mengucap syukur bahwa Allah senantiasa akan menyelamatkan anak-anaknya dari dosa maut. Walaupun harus mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita pun harus sadar, berjuang untuk menghentikan hidup dalam dosa yang keji, yang menjauhkan diri dari Sang Juru Selamat. Karena satu-satu cara terbaik menjauh dari dosa dengan menerima darah Yesus Kristus.
Walaupun saat ini kita berada dalam pergumulan yang berat, kehidupan dengan penuh tekanan, kebimbangan, namun Tuhan mengatakan jangan khawatir. Dalam Kristus memang akan banyak yang menolak kita. Dalam Kristus akan banyak orang yang membenci. Tetapi selama berada dalam kehendak-Nya, Tuhan Allah akan datang menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Untuk itu, janganlah jatuh dalam kebobrokan dosa, tetapi lalu lakukan apa yang benar untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau yang memberikan kami kehidupan dan yang akan menyertai sepanjang hari ini. Firman-Mu telah kami renungkan di pagi ini. Biarkanlah kami hidup seturut kehendak-Mu dan tidak jatuh dalam dosa yang keji dan menakutkan, yang mengkhawatirkan. Bila sebelumnya kami melakukan hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan, tolonglah kami untuk menebus dosa kami. Layakkanlah kami, baharuilah kami sebagai anak-anak-Mu. Ajarilah untuk dapat senantiasa bersandar akan hikmat dan kehendak-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai jalan pendamaian dan kebenaran bagi umat-Nya. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengikuti perenungan embun pagi saat ini dan telah belajar memahami firman Tuhan dari pembacaan kitab Mazmur pasal 53 ayat ke-1 sampai ayatnya yang ke-7. Untuk itu, selamat beraktivitas, baik kita yang bekerja di rumah maupun di luar rumah. Tetap andalkan Tuhan Yesus dalam setiap kegiatan yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.